Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang cara membuat indikator penelitian. Teman-teman sekalian, beberapa episode terdahulu saya sudah membuatkan video yang berbicara tentang indikator penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membantu teman-teman untuk lebih jelas ya, untuk berlatih bagaimana membuat indikator penelitian. Kenapa ini dibuat? Karena masih ada beberapa teman yang bertanya bagaimana caranya membuat indikator penelitian. Nah, jadi kita hari ini akan berlatih ya. Saya akan memberikan satu contoh bagaimana cara membuat indikator penelitian. Nah, sebagai contoh pada kesempatan ini saya akan ambil contoh indikator kebiasaan belajar. Mengapa saya ambil indikator kebiasaan belajar sebagai contoh? Supaya bisa ada dua kegunaan. Yang pertama, kegunaan bagi teman-teman yang akan membuat indikator. Yang kedua, kegunaannya ini bisa dimanfaatkan untuk pelajar dan mahasiswa yang belum menulis skripsi, tapi bagaimana untuk menumbuhkan kebiasaan belajar yang baik. Nah, jadi saya ulangi, contoh indikator yang akan saya ambil dan sampaikan kepada teman-teman adalah indikator kebiasaan belajar. Baik teman-teman sekalian, kebiasaan belajar itu adalah perilaku yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa secara berulang di dalam menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. Jadi diulang-ulang terus sampai menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu apa? Kebiasaan itu adalah habitual ya. Jadi perbuatan yang tetap dan berulang-ulang. Nah, biasanya tetapnya itu adalah tetap dari segi perbuatannya, tetap dari segi waktunya, dan kemungkinan adalah konsisten di dalam caranya. Jadi itu berulang terus saja. Bagaimana cara berulangnya? Ada yang tiap hari, ada yang tiap minggu. Tiapnya itu terserah, tergantung kepada apa yang akan dipelajari ya. Kemudian yang ketiga, yang dimaksudkan dengan kebiasaan belajar itu adalah cara bertindak. Cara kita bertindak melalui proses belajar ya. Kenapa disebut proses belajar? Bisa jadi pada awalnya adalah sangat berat dilakukan. Misalnya kebiasaan bangun pagi misalnya ya. Kebiasaan mengulang pelajaran itu kan awalnya mungkin belum terlatih, jadi terasa berat. Jadi karena itu proses belajar dilakukan. Nah, kalau sudah berulang-berulang akhirnya menjadi menetap dan itu akan menjadi otomatis pada saat kita melakukannya pada kemudian hari. Nah, jadi jika demikian, kalau proses belajarnya itu adalah sudah menetap dan menjadi suatu yang otomatis, maka proses belajar adalah suatu proses yang sangat menyenangkan karena sudah menetap di dalam diri kita. Nah, baik teman-teman sekalian, itu mengenai apa yang dimaksud dengan kebiasaan ya. Jadi contohnya adalah kebiasaan belajar. Nah, sekarang kita lihat apa indikatornya dari kebiasaan belajar. Misalnya yang pertama ya, peubahnya adalah kebiasaan belajar misalnya dalam penelitian ya. Kemudian indikatornya adalah kebiasaan dalam mengikuti pelajaran ya. Kemudian yang kedua, kebiasaan dalam memantapkan pelajaran. Ya, jadi bagaimana caranya mengikuti pelajaran, kemudian bagaimana usaha untuk memantapkannya, itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan dalam membaca buku. Ya, itu diulang-ulang buku apa yang dibaca, bagaimana cara membacanya, gaya membacanya, itu berulang-ulang ya, dengan perilaku yang cenderung sama. Kemudian yang keempat adalah indikator dari kebiasaan belajar adalah kebiasaan dalam menghadapi ujian. Ya, bagaimana cara teman-teman
menghadapi ujian. Pelajar dan mahasiswa pasti punya gaya belajar sendiri-sendiri ya, berbeda dari temannya. Nah, itu bagaimana caranya berulang sehingga menjadi suatu kegiatan yang menetap. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lihat sekarang ya, perilaku yang menunjukkan kebiasaan belajar yang baik. Nah, jadi yang tadi saya contohkan 4 itu adalah dari perilaku belajar secara umum ya. Nah, sekarang saya ambil contoh yang lebih fokus ya. Misalnya teman-teman ingin melihat perilaku menunjukkan kebiasaan belajar yang baik itu apa? Indikatornya. Kalau kita akan mengukur perilaku. Kita lihat misalnya indikatornya. Indikator itu kan sesuatu yang bisa diukur ya. Jadi nanti ada ukurannya, pertanyaannya menjadi jelas. Nanti kalau habis indikator, teman-teman membuat pertanyaannya itu akan lebih mudah karena kan udah kelihatan nih akan mengukurnya bagaimana. Jadi yang pertama, kebiasaan belajar yang baik, indikatornya adalah belajar dengan teratur. Teraturnya bagaimana? Terserah, punya cara sendiri-sendiri. Apakah teratur setiap hari dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, minggunya libur, atau teratur 2 hari sekali, atau teratur seperti apa? Pokoknya teratur ya, bukan sekeenaknya, bukan. Jadi saya ulangi, belajar dengan teratur. Yang kedua, belajar tidak tergesa-gesa ya. Belajarnya dinikmati gitu. Asik belajarnya, tidak tergesa-gesa. Kenapa? Karena fokus belajarnya. Jadi jangan mikirkan, aduh abis ini mau ini punya janji segala macam. Jangan. Jadi indikator yang kedua adalah belajarnya tidak tergesa-gesa. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, belajarnya rutin, bukan karena akan menjelang ujian. Ya, misalnya mau UTS, mau UAS kalau mahasiswa, kalau misalnya pelajar juga begitu ya. Jadi menjelang ujian baru belajar, bukan itu. Jadi yang dimaksud dengan belajar yang baik adalah rutin, bukan karena hanya menjelang ujian. Yang keempat, memiliki catatan yang lengkap, nggak bolong-bolong gitu. Jadi kapan guru atau dosen memberikan materi, itu kamu punya catatannya. Berapa banyak yang diserap, bagaimana cara mencatatnya, itu akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kan kemampuan kita beda-beda. Kebutuhan yang dicatat juga beda-beda. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita punya catatan yang rutin dan lengkap dari setiap proses belajar yang diberikan guru atau dosen. Dan yang kelima adalah terbiasa membuat ringkasan. Nah itu ya 5 indikator kebiasaan belajar yang baik. Jadi yang terakhir dari 5 itu adalah terbiasa membuat ringkasan. Nah, apa gunanya membuat ringkasan adalah supaya pada saat materi pelajaran itu kita simpan di memori kita, itu sudah yang baik gitu. Bukan menyimpan informasi yang belum baik, belum jelas gitu ya. Jadi yang sudah kita simpan, ada catatan yang terringkas, yang penting-penting, itu sudah yang betul-betul informasi yang kamu butuhkan, bukan lagi informasi yang masih ada keraguan. Ya, jadi yang kelima, terbiasa membuat ringkasan. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita ambil indikator kalau dilihat dari tempat belajarnya. Nah, kalau ingin kita lihat dari tempat belajarnya, indikatornya apa aja nih? Yang pertama misalnya, ya, kalau misalnya di sekolah. Nah, kita lihat ambil dulu di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tekun. Nah, kalau sekarang belajar secara daring atau online ya, tekun nggak siswa itu belajar? Mahasiswa itu tekun nggak mengikuti proses kuliah atau proses pembelajaran? Itu adalah indikator yang pertama. Yang kedua, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Jadi jangan dipilih-pilih, ada tugas-tugas yang bolong. Jadi tugasnya adalah semua dikerjakan ya. Tentu dikerjakannya dengan baik. Yang ketiga, indikator
kebiasaan belajar di sekolah adalah mengerjakan tugas dengan jujur, ya. Yang keempat, menghargai tugas dari guru atau dosen. Jadi kalau dikasih tugas itu jangan marah, jangan kesel gitu ya. Jangan mengeluh gitu, kemudian menolak secara tidak langsung, tapi hargai tugas itu sebagai proses belajar. Karena sesungguhnya tugas dari guru atau dosen itu adalah sarana untuk kita belajar ya. Sebab kan pada umumnya mahasiswa atau pelajar kalau nggak dikasih tugas, motivasinya kurang tinggi gitu ya, kurang terpacu. Tapi dengan adanya tugas kita menjadi terpacu. Indikator yang kelima yaitu adalah menyukai semua pelajaran. Nah ini sulit ya, memang kadang ada pelajaran yang kita sangat suka dan kurang suka. Tapi usahakan semua pelajaran kita sikapi dengan positif, jangan sampai dianaktirikan. Jangan sampai ada pelajaran yang sering diulang-ulang karena kita suka, kemudian ada pelajaran yang nggak pernah diulang-ulang, nggak pernah dibaca karena kita tidak suka. Sebab di dalam proses belajar kan kita harus bertanggung jawab seluruh mata pelajaran, seluruh mata kuliah gitu kan. Harus kita selesaikan ya. Kalau di perguruan tinggi pada setiap semesternya gitu ya. Jadi biasakan menghargai dan menyukai semua materi pelajaran yang diberikan oleh guru atau dosen. Nah baik teman-teman sekalian, sekarang kalau belajar di rumah gimana indikatornya? Ya tadi kan di sekolah, sekarang kalau di rumah gimana nih ngukurnya? Supaya kita tahu bahwa misalnya teman-teman mau ngukur kebiasaan belajar di rumah dengan misalnya ya. Nih saya kasih contoh nih, indikatornya udah ada nih, tinggal nanti variabel Y-nya cari. Ini variabel X-nya nih ya. Misalnya yang indikator pertama, kebiasaan belajar di rumah itu adalah mempunyai jadwal teratur. Bagaimana cara mengukurnya, Bu? Misalnya indikator ini, tanya atau mintakan daily activity-nya. Dari mulai bangun sampai tidur kita lihat. Ada nggak itu dia punya jadwal belajar yang teratur? Ya, kalau misalnya anaknya anak SD ya sambil konfirmasi kepada orang tuanya. Tapi kalau remaja, SMP, SMA kita bisa langsung tanya kepada yang bersangkutan ya. Jadi cek apakah yang bersangkutan punya jadwal teratur. Indikator yang kedua, kebiasaan belajar di rumah adalah mempunyai disiplin diri di dalam belajar. Ya kaitan dengan yang pertama, konsisten tidak jadwalnya itu diikuti ya, disiplin tidak melaksanakan jadwal yang sudah dibuatnya itu ya. Sekarang yang ketiga, rajin membaca buku pelajaran ya. Rajin membaca buku pelajaran ini ada dua, misalnya buku pelajaran yang utama yang diwajibkan oleh guru atau dosen dan buku penunjang. Nah, berapa banyak membaca ya, intensitas, kekuatan, lamanya membaca itu diukur. Ya, jadi tadi ya contohnya yang ketiga itu adalah indikator dari kebiasaan belajar baik di rumah adalah rajin membaca buku pelajaran. Ini tantangannya berat kalau nggak terbiasa, baru baca 1 halaman, 2 halaman aja udah merasa jenuh ya. Tapi kalau sudah punya habit yang bagus, membaca adalah perilaku yang menyenangkan. Yang terakhir, yang keempat, mengulang pelajaran secara teratur. Dari mana taunya? Tadi lihat daily activity-nya. Jam berapa dia ikut pembelajaran daring, jam berapa dia mengulang belajar secara teratur, jam berapa mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas dengan mengulang pembelajaran secara teratur itu beda ya. Jadi kalau mengerjakan tugas sudah ada format tugas yang harus diselesaikan dari guru atau dari dosen. Tapi kalau mengulang pembelajaran atau mengulang pelajaran, maksud saya ya, mengulang materi pelajaran kah, mengulang materi kuliah kah, secara teratur itu adalah inisiatif sendiri.
Bagian mana yang akan kita serap, bagian mana yang akan kita ulang, itu setiap individu berbeda-beda. Mungkin pada yang A ini mengulangnya di bagian halaman sekian dalam satu bab, tapi bagian B, si B misalnya lebih banyak mengulangnya bagian apa untuk satu materi ya. Jadi itu ya, jangan lupa mengerjakan tugas teratur berbeda dengan mengulang pelajaran secara teratur. Saya ulangi ya, jadi komponen pembiasaan atau kebiasaan belajar di rumah, indikatornya adalah mempunyai jadwal teratur, mempunyai disiplin diri, konsisten melaksanakan jadwal yang sudah dibuat, 3. rajin membaca, 4. mengulang pelajaran secara teratur. Itu saya kasih 4, kalau teman-teman mau nambahkan silakan. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih bingung untuk membuat judul, ini sudah saya kasih nih variabel X-nya ya. Kebiasaan belajar di sekolah, kebiasaan belajar di rumah, tinggal nanti cari variabel Y-nya. Mudah-mudahan pada hari ini contoh-contoh indikator bisa lebih dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.